Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Doa saya hari ini biarlah sukacita damai sejahtera Allah turun atas kita semua. Apapun yang kita kerjakan selama ini boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda, dapat menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saudara yang telah mensubscribe, men-like, men-share atau membagikan video ini kepada saudara kita lainnya di berbagai platform sosial media seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sekecil apapun kontribusi saudara dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus ini, sangat kami apresiasi. Demikian juga bagi saudara yang baru saja bergabung. Silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video berikutnya. Saudara, ini adalah pertemuan atau episode keempat yang akan menguak rahasia kuasa kegelapan. Pada pertemuan kali ini ada 7 pertanyaan yang akan kita bahas secara alkitabiah dan pengalaman secara empiris, yaitu pengamatan langsung di ladang misi. Artinya, kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan, dan tentunya hal ini sangat baik sekali untuk kesehatan manusia roh saudara dan saya. Akhirnya, juga akan membentuk otot-otot rohani siap untuk menggempur habis setiap pekerjaan iblis di muka bumi ini. Kaitannya dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang sesat di tengah jalan dan hilang. Inilah tujuan utama pertemuan kita sekarang ini, untuk memperlengkapi diri saudara guna membawa pulang jiwa-jiwa yang terhilang, siapapun mereka. Kita harus rebut dari tangan si iblis agar tidak ada satu orang pun masuk ke dalam jurang maut, mengalami kematian kekal. Amin, saudara. Sebagaimana pada pertemuan ketiga minggu lalu, ada 7 pertanyaan yang tersisa. Ketujuh pertanyaan tersebut akan kita jawab dan bahas pada pertemuan keempat hari ini, yaitu 1. Kapan pelayanan pelepasan berlangsung? Kedua, kapan seorang konseli atau jemaat bisa dilayani pelepasan? Ketiga, bagaimana seorang konseli yang akan dilayani harus mempersiapkan diri? Keempat, bagaimana persiapan seorang konselor atau hamba Tuhan dalam pelayanan pengusiran setan? Kelima, bagaimana cara mengidentifikasi adanya ikatan roh-roh jahat dalam diri konseli atau jemaat? Keenam, bagaimana proses pelayanan pelepasan itu, atau bagaimana cara kita mengusir setan-setan tersebut? Ketujuh, bagaimana reaksi iblis pada saat kita melancarkan peperangan atau pelepasan atas diri konseli atau jemaat? Pertama, kapan pelayanan pelepasan atau deliverance ministry itu berlangsung? Saudara, satu hal yang perlu dipahami, bahwa kuasa untuk pelayanan pelepasan dan kesembuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Healing and Deliverance Ministry, terjadi sebagai wujud kedatangan kerajaan Allah di bumi, yaitu sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Alkitab menjelaskan bahwa 1. Kuasa mengusir setan terjadi dalam masa pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Dan itu merupakan tanda bahwa kerajaan Allah datang kepada kita, sebagaimana dicatat dalam Matius 12 ayat 27 dan 28. Di sana dikatakan demikian. Ayat 27, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 2. Kuasa mengusir setan dinyatakan pada masa pelayanan para murid dan para rasul, sebagaimana dicatat dalam Lukas 9 ayat 1-2, Kisah 16 ayat 18. Lukas 9 ayat 1, di sana dikatakan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2,
Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kisah 16 ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketiga, kuasa mengusir setan terjadi pada masa pelayanan gereja sekarang ini. Sebab Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Sebagaimana dicatat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, di sana dikatakan demikian, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bila kita merujuk pada kisah 2, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus bekerja sejak hari Pentakosta sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu masa pengangkatan atau rapture. Dengan demikian, kita bisa mengusir setan sama seperti Petrus, Paulus, dan para murid Tuhan Yesus di zaman dulu. Secara pribadi, saya menolak paham cessationism yang mengatakan bahwa karunia-karunia dan kuasa roh sudah berhenti. Pertanyaan kedua, kapan seseorang konseli atau jemaat bisa dilayani pelepasan? Orang yang akan dilayani pelepasan perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sebab proses pelepasan, sekalipun dilayani oleh para hamba Tuhan yang berpengalaman, bisa terhambat jika 1. Orang yang dilayani itu masih belum merelakan sepenuhnya untuk benar-benar melepaskan diri dari ikatan roh-roh jahat itu. Misalnya, tidak mau melepaskan jimat-jimatnya atau kebiasaan ritual satanisnya. Kedua, orang yang dilayani itu tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Ketiga, orang yang dilayani itu tidak mau sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Yesus. Keempat, orang yang dilayani itu tidak mau berserah dalam pekerjaan Roh Kudus. Tuhan sendiri tidak pernah memaksa orang untuk mengikut Dia dan meninggalkan kehidupan lamanya. Jadi, Tuhan menunggu sampai kita rela dan berserah total kepadanya. Kebebasan baru diberikan manakala kita hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Di sisi lain, orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus harus siap setiap saat. Seharusnya, jika ada kasus kerasukan, orang Kristen bertindak membebaskan. Pada kasus-kasus emergensi atau kasus-kasus tertentu, misalnya pada peristiwa kerasukan massal, kita harus bertindak cepat. Meskipun orang yang kita layani belum tentu mau menerima Kristus, dan kita pun tidak memaksakan menjadi Kristen, kita sebenarnya tetap bisa menolongnya terbebas dari kerasukan itu. Sama seperti orang sakit, kita bisa menyembuhkannya tanpa dia menjadi Kristen. Soal iman pada dasarnya terserah pada keputusan masing-masing. Yang penting, kita memberi pertolongan dan menunjukkan jalan kebenaran itu. Pelayanan pelepasan sama seperti pelayanan-pelayanan lainnya. Tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Apalagi pelayanan ini membawa kita pada konfrontasi langsung dengan setan. Kita harus menanganinya dengan serius, hati-hati, penuh kewaspadaan, konsentrasi penuh, dan benar-benar mengandalkan Roh Kudus Kristus. Pertanyaan ketiga, bagaimana seorang konseli atau jemaat yang akan dilayani mempersiapkan diri? 1. Konseli harus jujur di hadapan Tuhan dan konselor, mengaku dosa, dan seterusnya. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 32 ayat 5, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Di sana dikatakan demikian. Mazmur 32 ayat 5. "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku,
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Jadi, mengakui dan memberitahukan dosa dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh dan bertobat akan senantiasa menghasilkan pengampunan Allah, penghapusan kesalahan dan karunia kehadirannya yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ayat 23. Di sana dikatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Inilah doa yang cocok bagi setiap orang percaya. Bukan saja kita harus membenci ketidakbenaran di dalam dunia, tetapi kita juga harus mengetahui kalau ada sesuatu di dalam diri kita yang mendukakan Allah. Kita harus bersedia meminta Allah menguji kita supaya dapat melanjutkan pekerjaan pengudusannya dalam kita. Jikalau dijumpai sesuatu yang tidak benar, kita harus berbalik daripadanya dalam pertobatan. Kedua, konseli perlu rendah hati, sebagaimana dicatat dalam Yakobus 4 ayat 6b sampai 7 dan Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 4, 6b dan 7 di sana dikatakan demikian. Ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi, patut ditanam dalam hati dan pikiran kita betapa bencinya Allah terhadap kesombongan. Kesombongan menyebabkan Allah berpaling dari doa kita serta menahan kehadiran dan kasih karunia-Nya. Meninggikan diri di dalam pikiran kita sendiri atau mencari kehormatan dan penghargaan dari orang lain untuk memuaskan kesombongan kita berarti menutup pintu terhadap pertolongan Allah. Tetapi bagi mereka yang dengan rendah hati menyerah kepadanya dan menghampirinya, Allah memberikan kasih karunia, kemurahan, dan pertolongannya di dalam setiap situasi kehidupan. Berikutnya, Yakobus 5 ayat 16, di sana dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini memberikan suatu alasan yang penting mengapa kesembuhan seringkali tidak ada dalam diri seseorang. Dosa harus diakui di hadapan Allah, dan doa yang sungguh-sungguh bagi satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah juga. Dosa menghalangi doa orang percaya serta merintangi kuasa penyembuhan Allah dinyatakan dalam jemaat. 3. Konseli atau jemaat harus benar-benar bertobat dari dosa dan kehidupan lama yang telah menyebabkan dirinya terikat iblis, sebagaimana ditulis dalam Yehezkiel 20 ayat 43 dan Matius 3 ayat 7 dan 8. Yehezkiel 20 ayat 43 di sana dikatakan demikian. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Hukuman atau ganjaran Allah akan menyebabkan beberapa orang menyadari betapa seriusnya dosa, mengalami kesedihan sungguh-sungguh karena pelanggaran mereka, dan karena itu kembali kepada Allah. Perhatikan bahwa pertobatan bukan sekadar perubahan pikiran, tetapi juga perubahan perasaan. Pertobatan adalah kesedihan dan penyesalan ilahi karena dosa pribadi. Matius 3 ayat 7 dan 8. Ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ulat beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dua kelompok agama yang utama di kalangan Yudaisme adalah golongan Farisi dan Saduki. 1. Golongan Farisi adalah
golongan keagamaan orang Yahudi yang sangat menaati baik seluruh perjanjian lama maupun penafsiran manusiawi mereka sendiri. Mereka secara khusus menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan menaati hukum-hukum Allah secara harfiah dan penafsiran mereka tentang hukum itu. Mereka mengajarkan bahwa Mesias yang dinantikan akan menjadi seorang penguasa di bumi yang akan membantu Israel untuk menguasai semua bangsa dan memaksakan semua orang tunduk kepada hukum Allah. Sekalipun demikian, kesalehan mereka adalah kesalehan lahiriah tanpa kerohanian dalam hati mereka. Dan mereka juga tidak bersedia mengakui kebobrokan sifat mereka. Pada umumnya mereka menentang Yesus dan ajarannya, bahwa hidup keagamaan itu menyangkut hati dan roh, dan bukan sekedar ketaatan lahiriah kepada perintah kitab suci. 2. Golongan Saduki adalah golongan liberal yang tidak menyukai perkara-perkara rohani. Sekalipun mengaku tunduk kepada hukum Allah, sesungguhnya mereka menyangkal banyak ajaran perjanjian lama. Mereka menolak ajaran mengenai kebangkitan, malaikat, mukjizat, kekekalan, dan hukuman yang akan datang. Kehidupan mereka secara moral lemah dan duniawi. Mereka juga merupakan golongan yang menganiaya Yesus. 3. Konseli atau jemaat harus mau mengampuni orang lain lebih dahulu. Matius 6 ayat 1-15. Pertanyaan keempat, persiapan apa yang harus dilakukan konselor atau hamba Tuhan yang akan melayani pelepasan dan kesembuhan? Konselor, pendoa atau hamba Tuhan yang akan melayani juga harus mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh. 1. Ia harus dipenuhi Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. 2. Ia benar-benar bertumbuh menjadi utusan Kristus yang melayani Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20. 3. Ia bertumbuh dalam karunia-karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Pelayanan pelepasan banyak menyangkut dimensi spiritual, peperangan dengan setan, sehingga konselor harus benar-benar berkapasitas secara spiritual. Keterampilan konseling dan pengetahuan teologi saja tidak cukup. Konselor harus benar-benar paham tentang alam roh, pekah dengan Roh Kudus, dan penuh urapan. Pada dasarnya, setiap orang percaya bisa mengusir setan di dalam nama Yesus. Markus 16 ayat 17. Setiap murid Kristus diberi perintah dan kuasa untuk mengusir setan. Matius 10 ayat 8. Namun, untuk melancarkan peperangan tingkat strategis, tidak sesederhana melayani pelepasan secara personal. Para pendoa harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, harus ada persiapan rohani. Kegagalan para murid dalam mengusir setan disinyalir disebabkan oleh kurangnya persiapan, karena Yesus menyarankan supaya mereka lebih serius dalam doa dan puasa. Matius 17 ayat 20-21. Kedua, harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Efesus 6 ayat 14-18 yang meliputi 1. Ikat pinggang kebenaran, yaitu hidup di dalam kebenaran firman. Kedua, baju jirah keadilan, yaitu hidup benar, suci, murni, tulus, lurus. Ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil, yaitu tujuan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Keempat, perisai iman. Kelima, ketopong keselamatan, yaitu pikiran yang berpusat pada Kristus, Juru Selamat. Keenam, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketujuh, doa yang terus-menerus. Ketiga, harus ada pengayoman, coverage dari para pemimpin. Bahasa saya adalah mentor. Tuhan menetapkan para pemimpin sebagai pengayom jemaat secara spiritual. Ibrani 13 ayat 17. Doa mereka memerisai, memagari kehidupan rohani segenap jemaat. Dalam melakukan peperangan, kita perlu perisai rohani. Keempat, harus menutup semua celah, tidak memberi peluang masuk sedikit pun kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kemarahan, kesedihan, dosa, dan sebagainya menjadikan celah terbuka sehingga iblis mempunyai peluang untuk menyerang
dan merengsek masuk. Banyak pendoa peperangan jatuh karena hidupnya memiliki celah-celah menganga. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengidentifikasi adanya ikatan roh-roh jahat dalam diri konseli atau jemaat? Pertama, kita dapat menganalisis dari gejala-gejala yang tampak dalam jiwa, tubuh, dan kehidupan konseli kita. Sebagai contoh adalah, 1. Adanya penyakit yang aneh. Ini dapat dicurigai sebagai akibat pengaruh setan. 2. Adanya kecelakaan bertubi-tubi yang aneh. Ini dapat dicurigai sebagai akibat kutuk. 3. Adanya mimpi-mimpi yang aneh. Ini dapat dicurigai sebagai serangan kuasa kegelapan. 4. Adanya ikatan dosa yang kronis. Ini dapat dicurigai sebagai bukan sekedar masalah psikologis, tetapi masalah demonis. Bagaimana cara mengidentifikasi adanya ikatan roh-roh jahat dalam diri konseli atau jemaat? Kedua, kita dapat melakukan wawancara mendalam, deep interview, melalui proses konseling maupun pengisian kuesioner atau daftar pertanyaan. Ketiga, berdasar pimpinan Roh Kudus, kita dapat memakai karunia membedakan roh untuk mengidentifikasi musuh. 1 Korintus 12 ayat 10. Keempat, kita dapat memohon Roh Kudus memberitahu melalui pewahyuan. Dengan hikmat Allah, Yesus tahu kondisi perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 16-20. Pertanyaan keenam, bagaimana proses pelayanan pelepasan itu? Atau bagaimana cara kita mengusir setan atau roh-roh jahat itu? 1. Kita mendoakan konseli dan memohon supaya Roh Kudus turun dan bekerja atas dirinya. Kedua, kita harus bertindak aktif mengusir setan dalam nama Yesus. Markus 16 ayat 17. Ketiga, seperti Yesus, kita melawan dan mengusir iblis dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat 1-11 sebagai contoh. Kita bisa berkata, "Hai iblis, karena ada tertulis," sebutkan ayat Alkitab, "Aku mengusir engkau keluar dari orang ini." 4. Kita perlu melancarkan doa sambil berpuasa. Matius 17 ayat 21. Kelima, pelayanan dapat dilakukan secara pribadi maupun massal menurut petunjuk Roh Kudus. Bandingkan dengan Matius 4 ayat 23-25. 6. Kita harus memakai atau mengenakan dan mengaktifkan seluruh perlengkapan senjata rohani. Efesus 6 ayat 11-18. 7. Metode pengusiran pada dasarnya variatif, tergantung pada jenis roh-roh jahat, reaksi iblis, dan hikmat Roh Kudus. Dalam hal menggunakan minyak urapan dalam tanda petik, misalnya, perlu memohon hikmat Tuhan. Malahan Paulus memakai sapu tangan untuk mengalirkan urapan. Kisah 19 ayat 11-12. Pertanyaan ketujuh, bagaimana reaksi iblis pada saat kita melancarkan peperangan atau pelepasan atas diri konseli atau jemaat? 1. Iblis akan memberi perlawanan dan menyerang balik. Kalau konselernya tidak berkapasitas rohani, ia bisa diserang balik seperti pada kasus anak-anak imam Skewa. Kisah 19 ayat 13-16. 2. Roh-roh jahat akan saling bekerja sama dalam memberi perlawanan, sebab mereka merupakan satu pemerintahan. Efesus 6 ayat 12. 3. Iblis keluar, tetapi ingin kembali dengan membawa kawan-kawannya. Matius 12 ayat 43-45. Keempat, kadang-kadang iblis keluar dengan manifestasi fisik yang terjadi atas konseli atau jemaat, seperti berteriak, tubuh berguncang, muntah-muntah, dan lain-lain. Matius 8 ayat 29, Markus 1 ayat 23. Tindakan selanjutnya adalah follow up. Iblis akan menyerang balik dan ingin kembali menguasai orang yang pernah dirasukinya. Jadi, pelayanan pelepasan tidak boleh dilakukan tanpa follow up atau tindak lanjut. Tindakan rohani apa yang harus dilakukan oleh konseli pasca dilayani pelepasan? 1. Terus berjaga-jaga, siaga dalam peperangan, dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Efesus 6 ayat 10-18. Kedua, selalu menjaga perkataan dan mengucapkan perkataan-perkataan iman
yang positif, Markus 11 ayat 23. Ketiga, merenungkan firman Tuhan, mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan secara intensif setiap harinya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 4. Menyalibkan kedagingan, tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Lukas 9 ayat 23, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dan 24. Kelima, membangun keintiman dengan Tuhan melalui kehidupan doa dan penyembahan rohani. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Keenam, bertumbuh dalam persekutuan anak-anak Tuhan yang rohani. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 14. 7. Bertumbuh dalam pembinaan dan pengayoman atau coverage para hamba Tuhan atau pemimpin rohani yang benar-benar dewasa. Ibrani 13 ayat 17. Kedelapan, penuhi rumah dan jangan biarkan kosong, maksudnya tubuh jemaat yang sedang dilayani. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Tubuh kita harus dipersembahkan sehingga menjadi rumah Tuhan atau bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi, kita harus selalu memohon kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hingga hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan yang prima bagi kami. Hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih jika hari ini Tuhan kembali memperlengkapi kami dengan firman Tuhan mengenai bagaimana cara mengusir atau melakukan healing and deliverance ministry, pelayanan, pelepasan, dan kesembuhan. Bila kiranya Tuhan, Kau terus yang memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menghancurkan setiap pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan, sahabat-sahabat hamba-Mu yang sedang mendengarkan pengajaran ini. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi mereka, sehingga kepenuhan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka, dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lagi sakit Tuhan sembuhkan, dan biarlah kiranya kuasa bilur-bilur-Mu mengalir atas mereka, sehingga yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami pergumulan secara usus, yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, dan biarlah kiranya kembali kuasa darah-Mu mengalir atas mereka, sehingga memutuskan, menghancurkan setiap ikatan-ikatan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, membimbing kami, menuntun kami untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Dari Medan, kembali saya mengucapkan salam sejahtera, sukses selalu, God bless you.